keramatnya Fakih Al-Muqaddam itu. Fakih Muqaddam itu pernah nggak itu ada rombongan ke sana gitu, sehingga mereka bisa melihat fisiknya gitu, dan bagaimana tanggapan orang sekitarnya itu kan juga poin itu. Ketika kita datang misalnya lihat makamnya Gus Dur, orang sekitarnya akan cerita, dan itu benar gitu kan, secara cerita secara mutawatir lah gitu kan. Kalau Fakih Al-Muqaddam ini pernah nggak Muhyiddin itu melihat fisiknya, kemudian bagaimana tanggapan orang-orang di sekitarnya itu tentang sosok itu, ada nggak? Ada Pak, ada. Tapi dalam cerita itu banyak. Ada Habib Abdurrahman Segaf cucunya. Tidaklah beliau berziarah kepada Fakih Muqaddam kecuali Fakih Muqaddam keluar dari dalam kuburnya dan berbisik kepadanya untuk supaya dia duduknya itu pindah menggeser supaya tidak terpanasi matahari. Itu ada ceritanya. Tapi hanya dalam cerita. Kalau dalam fakta saya wallahu alam. Ya, kalau saya baca kontradiktif semua cerita yang ada itu yang saya dengar kan begini. Di satu cerita ada cerita begini bahwa tidaklah Pagi Mukodam itu ruhnya keluar daripada Masjid Bahlawi yang ada di Tarif. Di satu lagi tidaklah daripada habaib yang mati melainkan Pagi Mukodam akan hadir bertakjiah gitu kan. Ini kan sesuatu yang kontradiktif. Katanya tadi hanya ruhnya itu hanya tidak pernah keluar daripada Masjid Bahlawi. Terus ada cerita lagi bahwa beliau itu ketika ada cucunya yang wafat, beliau hadir. Nah ini gimana gitu kan? Ya, terus saya mau tanya satu orang. Kayak Habib Muktor, tiap hari ketemu Nabi itu gimana itu? Makanya Yaitu gulu. Sebenarnya begini, kalau ditakwil itu kan begini. Kan ulama itu representasi daripada nabi gitu. Jadi ketika kita melihat ulama yang alim, yang alama, budinya bagus ya sama dengan kita melihat nabi. Tapi ini somplak, songong sebenarnya, artinya menyandingkan sesuatu yang tidak bisa disanding, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan. Ketika pun ditakwil seperti itu tidak masuk, tidak bisa. Nabi itu alangkah hebatnya, nggak bisa. Ketika saya melihat guru saya, saking luar biasa guru saya sehingga seolah-olah saya melihat Nabi Muhammad. Ini mengangkat derajat guru saya tapi merendahkan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu tidak bisa direpresentasikan kepada umatnya, seapapun umatnya nggak bisa. Ketika ini ditakwil, yang maksud dilihat itu melihat Allah gitu kan. Apalagi kalau tidak ditakwil, melihat langsung bertemu dengan Nabi, orang Nabi udah wafat. ya, yang paling penting juga hal-hal seperti ini yang dicerahkan tuh masyarakat itu, Kiai. Karena juga kasusnya ini nanti seperti Sai Baba di India itu kan, ketika setelah dicek yang dikatakan kesaktian itu, kalau di kita karomah itu ya model-modelnya ya seperti Kiai Kanjeng gitu kan. Tapi sekian tahun masyarakat, berpuluh tahun masyarakat percaya terhadap hal itu, sehingga dia juga keluarganya bisa mengumpulkan royalti yang begitu banyak juga, cukup untuk 7 turunan kan. Nah itu yang masyarakat kita itu perlu disadarkan. Saya juga pernah dulu di zaman saya aliyah ya, ini ternyata ada sekelompok orang datang bikin woro-woro, bahkan akan datang ke seorang habib gitu kan ke sana. Yang dilakukan itu kemudian itu ada yang minta kalung gitu kan. Kan saya itu di Madura itu, kebetulan saya di utara. Kebanyakan umumnya masyarakat itu kerja di laut. Suaminya masih kerja di laut, kemudian bertungkus lumus kata orang Malaysia, kemudian emasnya ada yang diminta gitu kan.
ada yang diminta kemudian dikasih gitu kan. Gimana bayangkan masyarakat di kita itu segitunya. Untungnya saya ada di situ dan kemudian saya ambil lagi tuh mas-mas tuh. Saya nggak peduli. Itu ternyata yang menjadi dalang itu adalah mukibin ini yang kerjasama gitu. Saya kebetulan masih saudara saya yang diambil kalungnya sambil lagi. Ini suami kau kerja keras di laut kau kasih ke orang. Saya nggak percaya gitu, balik-balik. Saya kumpulin pemuda juga untuk ngelawan kan. Akhirnya mereka nyah di situ. Tapi orang-orang tua itu ya tetap menunjuk-nunjuk saya sebagai kualat itu. Waktu itu loh. Saya sampai segitunya karena saya nggak tahu, saya tahu keadaan ekonomi masyarakat saya di sekitar saya itu. Dia beli emas segitu-gitunya kemudian ada yang diminta. Saya nggak, ternyata itu juga bukan potongannya bukan Habib gitu. Tetapi orang yang kemudian dikerudungi mirip Habib aja gitu kan. Coba sampai segitunya. Padahal hidung juga masih pesek gitu. Kemudian dibilang itu Habib. Kan luar biasa pengaruh doktrin ini. Dari saking cintanya masyarakat itu kepada Rasulullah itu. Dan mau ngelihat bahwa yang siapapun yang mengklaim diri sebagai keturunannya mereka percaya-percaya aja gitu. Ya, ya betul. Jadi kita itu terkadang tertekan, udah jangan sudon kepada wali gitu kan, ente kewalat. Loh, orang imam kalau memang seperti itu, Imam Bukhari adalah orang yang paling kewalat kepada Nabi. Karena apa? Karena beliau ketika diceritakan tentang Nabi, beliau itu tidak percaya Imam Bukhari itu. Sehingga beliau buatlah suatu hadis namanya hadis Bukhari Soheh, ya kan? Hadis Bukhari Soheh itu adalah beliau ketika mendengar suatu hikayat dari seseorang tentang Nabi, beliau itu tidak percaya, verifikasi dulu. Setelah menurut beliau merasa itu Soheh, maka beliau catatkanlah, gitu kan? Nah, dan daripada beliau itu ada nanti itu ada yang doi, bahkan ada yang maudu. Nah, artinya di sini itu poin utamanya itu ketika suatu dihadapkan kepada kita suatu cerita, apakah benar hal itu terjadi kepada itu wali tersebut, maka orang yang bercerita harus bisa menjelaskan kepada orang yang mendengar kesohihan daripada cerita itu. Kalau tidak bisa, jangan salahkan orang yang mendengar itu tidak percaya. Begitu pula para penulis hadis itu seperti itu polanya. Kalau yang si perawi itu jangankan dia tidak menceritakan tentang riwayat, dia ceroboh saja dalam perilaku itu tidak akan dicatatkan sebagai hadis sahih. Perilakunya buruk saja itu tidak akan dicatatkan. Apalagi orang tersebut pokoknya percaya saja saya nih dari bapak saya, dari guru saya. Nggak bisa kalau tidak benar-benar thiqah. Kalau sudah ada kritik seperti ini, ada kemungkinan nggak itu kitab-kitab utamanya itu dirubah gitu kan di kalangan Ba'alawi ini? Jangankan Ba'alawi itu, wong Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid kan begitu kan? Gitu. Ini kemana Nah, yang kalau peduli kepada umat ya harusnya ya dievaluasi. Ya jangankan yang kayak gitu, sekarang itu kan kitab-kitab kuno klasik aja itu sudah mulai banyak yang direvisi. yang mengkritisi yang mengkritisi Ya, kan dan direvisi. Yang direvisi bahasanya direvisi, tapi dalam berupa sarah, Sarah. Nah, ya sarah itu kan penjelasan daripada apabila masih mungkin untuk bisa dijelaskan di sarah itu. Apabila penulis ini
susah untuk mentakbir, artinya mencari pembenaran, maka dia akan katakan bahwa apa yang ada di matan ini keliru. Dia nggak akan segan begitu. Tapi kan ini adalah, saya pikir begini Kiai, ini juga kita tidak bisa 100% menyalahkan masyarakat yang kondisinya seperti itu. Karena ini kan memang sepertinya perjalanan, kalau kita kajiannya sosiologis, antropologis itu kita lihat kalau orang dulu pemuja nasab ini, bahkan kalau di zaman Yunani dan Romawi itu kan sampai mengaku bahwa mereka itu keturunan dewa. Tujuannya hanya satu, biar dominasinya, biar kekuasaannya itu tidak hilang mereka itu. Nahnu abnaullah wa ahibba'u kan gitu kan. Allah menggambarkan karakter orang yang congkak kepada nasab itu dengan ucapan nahnu abnaullah wa ahibba'u, bahwa aku adalah anak-anak Tuhan dan aku adalah kan ada. Asobia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ikut, salam kenal dari Tangerang Selatan. Baik, selamat datang Kiai. Nanti kan jatuhnya ke asobiah juga ini kan. Nanti ceritanya sama seperti Lata wa Uzza pada akhirnya juga kan. Nah sekarang kan fenomenanya udah terjadi di masyarakat. Seperti hanya glorifikasi makam wujudnya seperti itu. Padahal makam-makam di Baqi itu makam-makam sahabat ya segitu-gitunya, makam Utsman bin Affan ya begitu-gitunya kan. Sayyidina Utsman bin Affan itu dia orang yang kaya ya begitu. Tapi di masyarakat pada akhirnya pemuja-muja nasab ini coba, kalau kiai-kiai kampung juga ada juga yang kemudian yang isinya cerita tentang nenek moyangnya, koromahnya, padahal kita nggak pernah ngelihat bahwa kakek saya dulu itu pernah begini ditembak sama Belanda itu jadi 100 gitu kan, sehingga Belandanya bingung. Tapi kenyataannya kita tetap 350 tahun dijajah sama Belanda kan, gitu Kiai. Jadi menurut saya marilah gitu yang logika ini kita yang ditonjolkan. Walaupun kita misalnya kalau di Jawa Timur kita penganut Imam Syafi'i, tauhidnya Asy'ari gitu, konsep-konsep tawakal, konsep-konsep kasab itu dihidupkan kembali gitu, sehingga orang tidak hanya kalau kau Tapi cepat mereka kaya berdalih begini, Pak Yuriko. Mereka berdalih ya, begini. Pak Yuriko ini kan belum menikah, bujangan. Saya udah nikah tadi. Kemarin. Dan malam tadi itu malam pertama saya. Nah, jadi saya menceritakan tentang pengalaman pertama saya kepada Anda. Nah, Anda itu tidak akan mengerti bagaimana nikmatnya saya bermalam pertama dengan istilah orang Anda belum pernah nikah. Itulah kami, katanya kan, analoginya mereka pakai itu. Itulah kami menceritakan karomah yang ente itu nggak akan ngerti karena ente tidak memahami tentang kewalian. Bos, kalau memang ente anggap kami ini tidak akan mengerti, kenapa ente nyodorkan cerita-cerita yang kayak gitu? Udah tahu kami ini bujang, kenapa tentang Kama Sutra ente ceritakan kepada kami yang bujang? Kalau memang dianggap hal itu bahwa kita tidak akan memahami tentang kewalian kan gitu kan? Ya harusnya udah sih jangan cerita. Benar nggak? Kenapa memaksakan? Orang harus percaya gitu kan? Sudah tahu orang itu, apalagi di era sekarang ya, yang nalarnya itu hidup gitu kan? Sedikit-sedikit logis, sedikit-sedikit pakai akal gitu kan. Ya nggak bisa. Ya, kalau saya Kiai ya terus terang itu yang menjadi miris kepada saya itu di masyarakat sekarang yang udah banyak terlilit utang gitu kan. Terlilit utang dari online, kemudian terlibat judi online. Itu kan karena memang ada harapan. Saya dengan mengamalkan ini nanti hutang saya kebayar gitu. Saya dengan mengamalkan ini nanti kemudian mudah saya, jadi saya pinjam sekian. Akhirnya kan itu yang terjadi di masyarakat. Itu kan ada hubungannya gitu. Kalau sukanya mie instan dan
Suka yang instan-instan kan begini jadinya. Padahal kalau kita cerita proses perjuangan Nabi gitu, dari Mekah ke Madinah itu begitu panjangnya gitu. Assalamualaikum Kenapa tidak begitu warahmatullahi gitu? Tidak itu yang wabarakatuh. diceritakan gitu. Ya, Waalaikumsalam. Lanjut Kiai. Begini kawan-kawan, saya mau menolong parfum kok kelihatannya kok nggak bisa menjawab. Coba di sini para ustadz ada yang bisa menerangkan satoha tentang satohatul aulia. Monggo, karena kebanyakan para ustadz dan kawan-kawan ini tidak sependapat dengan kisah atau hikayat al-faqih Ya. muqaddam Saya yang paham. mana di Siap. monggo. Siap, saya paham. Makanya saya kejar kan. Pagi Mukodam nih secara literlek aja dulu. Ketika dia berkata bahwa aku adalah Allah, anak Allah. Nah, ini secara syariat udah jelas ya. Saya tidak main dengan syariat. Kalau syariat udah jelas itu kafir mau apapun yang terjadi. Tapi saya masuk mencoba pendekatan secara pandangan tasawuf atau ya literasi tasawuf. Maka orang yang berkata anak Allah itu bisa dua hal. Bisa dia itu benar-benar murtad atau kafir, atau bisa jadi dia itu penuh dengan takwil. Nah disinilah nanti kita main gitu kan. Itu ada goibah, ada satohat dan sejenisnya. Nah makanya nanti itu akan kita tanya yang bersangkutan ketika berkata anak Allah, maka kita akan pahami ketika dia seorang wali, mustahil ini tuh ucapan orang biasa kan ya. Dia wali, dia keadaan gaibah atau satohat itu ekstasi, maka kita akan nanya apa pola yang dia bangun sehingga dia berkata anak Allah, gitu kan? Nah, ketika dia sanggup menjelaskan tentang al-hulul, al-ittihad dalam perkataannya, maka sah secara pandangan tasawuf itu tidak sesat karena itu pandangan yang tertinggi. Cuma problemnya di sini yang pakai muqaddam ketika berkata Allah, kita kejar kepada al-hulul dan al-ittihad, gak mau. Harusnya dia konsisten mau. Dia nggak mau. Oh kami bukan al-halaj. Al-halaj itu keliru, al-halaj itu salah. Nah ini di sini masalahnya. Harusnya orang yang berkata Allah itu punya satu konsep yang sama seperti yang dibawa oleh Mansur al-Halaj. Karena Siti Jenar pun ketika disidang oleh para wali, dia berkata bahwa pemikiran apa yang aku ucapkan ini berangkat daripada diadopsi dari pemikirannya al-Halaj di Baghdad. Maka kata Sunan Giri, berarti Anda secara teori benar, tapi secara syar'i Anda salah. Dan Anda harus ketahui, karena Anda mengiblat kepada Mansur al-Halaj, sementara Mansur al-Halaj juga dieksekusi mati, maka Anda pun harus bersedia untuk dieksekusi mati. PR. Tapi kan masalahnya ini pakai muqaddam ini beberapa kali kita tanya kepada para habaib, apakah pakai muqaddam ini memiliki ajaran al-hulul dan al-ittihad? Gak mau, bukan. Terus konsep apa? Harus diceritakan itu. Kalau tidak punya konsep, tidak bisa. Terus lagi kita punya data yang menunjukkan bahwa kalam yang diucapkan pakai muqaddam bukan kalam ghaibah. Karena kronologi cerita daripada dia sampai berkataan Allah itu kita punya datanya dalam cerita kronologinya itu, sehingga kita menyimpulkan bahwa itu bukan satu hal. Gini ya Ustaz, bermakna kalaupun mereka beralasan bahwa itu satohat atau ghibat, itu bermakna dia harus bercondong atau mengambil sumber hukum dari Ibnu Mansur, karena Ibnu Mansur itu menurut Ustaz tadi adalah mengakui bahwa mereka itu dia itu menerapkan wahdatil wujud gitu. Al-haq sama. Nah, terus di sini yang membela dari klan Mbak Alawi atau Fakih Muqaddam ini tidak mengakui bahwa Fakih Muqaddam itu menerapkan ajaran wahdatil wujud gitu.
Ya, bahkan saya punya datanya di Risalah Mu'awanah, di Bughyatul Murtasyidin. Di kitab itu, Risalah Mu'awanah karya Abdullah Al-Haddad Asli, Bughyatul Murtasyidin, Habib Thohir itu menegaskan bahwa mengutuk keras perbuatan-perbuatan menyimpang seperti yang dilakukan Mansur Al-Hallaj dengan al-hululnya, Ibnu Arabi dengan pandangan itihadnya. Itu udah ada, datanya itu ada. Nah, sementara Abdullah Al-Haddad ini adalah penerus daripada Thariqah daripada Al-Faqihil Muqaddam itu sendiri. Nah, makanya dalam hal anallah, Abdullah Al-Haddad tidak pernah bercerita apapun tentang Faqih Muqaddam, bahwa Faqih Muqaddam berkata anallah. Bisa jadi Abdullah Al-Haddad kenapa tidak mengomentari, karena beliau tidak tahu ada ucapan bahwa Faqih Muqaddam itu berkata anallah. Cuma herannya Habaib yang sekarang yang udah tahu ada cerita itu di seperti di Jawhar Syabab dan Masurawi, tetap ngotot bahwa perkataan Muqaddam itu benar, tapi tidak bisa mengedukasi kepada publik seperti apa benarnya. Ya oke lah, kalau kepada publik umum nggak usah dijelaskan, tapi kepada kami nih yang setidaknya memahami sedikit tentang satohat, tentang teori yang dibangun Al-Hallaj gitu kan, tidak mau pun menjelaskan itu. Padahal kalau mau selamat itu katakan bahwa ya beliau itu seorang wali dan bukan hal yang aneh. Apakah beliau sama dengan Mansur Al-Hallaj? Ya sama, tapi sedikit berbeda, tapi dalam pandangan itu sama. Mungkin kita keliru, udah selesai, tapi kan menolak, nggak mau mengatakan Mansur Al-Hallaj itu sesat. Ini kan masalah, problem. Terus lagi kan ketika menjelaskan di Robito Alawiyah itu kan karena Robito menggunakan data yang Masurawi, sebenarnya salah, dia harusnya menggunakan data Jawhar Syabab harus dalam satohat, jadi nggak masalah. Nah, terus kemudian saya tanya lagi setelah anallah Fahor Romansian, terus Faqih Muqaddam berkata mahajatu ila Muhammadin wa Muhammadih gitu kan, bahwa aku tidak butuh kepada Muhammad dan Nabi Muhammad gitu kan. Muhammad yang pertama adalah dirinya, yang Muhammad kedua adalah Nabi Muhammad. Itu pun mereka sanggah bahwa itu tidak benar, bahwa Faqih Muqaddam itu bagaimana mungkin tidak butuh Nabi Muhammad. Ya Faqih Muqaddam itu butuh sama Nabi Muhammad. Ente keliru, yang dimaksud Muhammad di sana itu adalah gurunya. Beliau tidak butuh kepada gurunya. Nah, ini tidak konsisten. Kalau orang sudah al-ittihad, udah hulul, itu tidak butuh kepada siapapun karena dia udah menyatu dengan Tuhan. Sekalipun dia nanti oleh penanya ditawarkan apakah Anda butuh Nabi Muhammad, tidak butuh, harusnya konsisten karena dia udah menyatu dengan Tuhan. Karena tidak ada yang ada selain dirinya dan Tuhan itu sendiri. Bahkan dirinya pun nggak ada. Jadi ketika dihadapkan apakah butuh Nabi Muhammad, harusnya jawab, sekalipun Nabi Muhammad saya tidak butuh. Karena diri saya ini sudah Allah itu sendiri, gitu kan. Nah, disinilah ada konsep yang tidak konsisten. Sebenarnya kalau seperti Al-Hallaj, ketika lagi satohat seperti itu, dihadapkan sesuatu apapun kepada dia, apakah Anda butuh Nabi Muhammad? Dia akan berkata tidak butuh siapapun. Karena dirinya sudah Allah kan gitu kan. Nah di sini tidak konsistennya mereka itu, makanya di mana satohatnya, di mana goibahnya. Enggak Bung, enggak Bung. Artinya Monggo nggak mau apa yang mesti dijawab? Ya lah, jawab lah. Jadi sekarang antum Pak Romo, Monggo. Iya. antum kayaknya pernah ngomong Faqih Muqaddam ini kan tokoh fiktif, nggak ada. Apa yang Ya. dibahas? Kalau menurut saya, saya punya cara. Berarti Punya kalau cara orang membela yang Faqih apa? Muqaddam. Bukan. Caranya satu Anda begini, ngomong- katakan Anda ngomong bahwa apa Ustaz. yang diucapkan itu bohong, dusta atas nama Faqih Muqaddam. Udah selamat beliau tuh. Tapi Nah. bisa nggak berkata seperti itu, gitu kan? Berarti apa yang ditulis di Masurawi, apa yang ditulis di Jawhar Syabab itu bohong semua. Faqih Muqaddam tidak pernah berkata itu. Itu selamat Faqih Muqaddam.
Tapi ketika dipaksakan, oh iya enggak, Fakih Muqaddam tetap berkata itu benar, Mas Urawi berkata itu karena dari Fakih Muqaddam langsung. Nah, sehingga fitnah akan lari kepada Fakih Muqaddam.